Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Anak Oke, SD sekali ya, anak SD mhm, sekali ya. banget sih. Iya, alhamdulillah ketemu lagi di podcast, edisi Catch Up with Friends 2021 dan kali ini saya ditemani oleh teman, susah ya nyebutnya, ILP kayaknya ya, teman ILP padahal nggak pernah sekelas loh. Namanya Diva. Apakah kita Halo teman? Diva. Halo Lulu, apakah kita cuma sebatas teman Lulu? Ya udah, pertama-tama mau makasih banyak udah mau join di podcast-nya Lulu. Mhm, Iya, jadi sama-sama. singkat cerita ya emang taunya dari les ILP, beda sekolah, terus kontak Sudah terakhir ya beda sekolah, beda kelas, beda tingkatan ILP-nya, gimana coba berhubungan? itu gimana sih? Iya, coba nanti aku pengen tanya ke kamu ya, aku pengen tanya ke kamu ya. Oke, kita kontak terakhir ya udah pas, SMA ya? sepertinya SMA ada apa yang kuliah sih? memutuskan hubungan ya. Iya. Pertama-tama saya persilakan Diva untuk memperkenalkan diri. Halo, nyebutnya apa nih, guys or something or Semua. ya subscriber-nya dulu atau viewer-nya dulu, perkenalkan namaku Diva, dulu temannya Lulu, padahal bukan teman sekelas, benar, bukan teman sekelas, bukan teman sekolah juga, kita sekelas pun enggak, di ILP pun tiketannya juga berbeda, ya begitulah kurang lebih saya. Oke, Itu udah berapa tahun yang lalu bisa. ya? Sekarang 23, dulu kejadian Sekarang 13 tahun. 2021. 2021. Ya aku kan masih Itu 23. 2000. Mungkin kamu sudah Oh, 25. oke, oke, oke. Ya mungkin waktu itu kita masih 13 tahun ya? Iya Bisa. 13 tahun. Berarti Ini 10 aku tahun yang mau lalu ya? nanya deh, first impression dah. First impression dulu ya maksudnya, mmm, ya gimana ya kalau sebagai anak SMP yang baru melihat wanita pasti semua akan dipandang cantik sih. Nggak mungkin Emang enggak dong, emang pasti tiba-tiba gitu. emang nih, emang Semua wanita akan dipandang cantik oleh anak-anak SMP. sama kamu doang deh kayaknya. Ya pokoknya dulu sih enjoy sih waktu dulu ngobrol sama Lulu pun, maksudnya kan kita chat-chat-an di mana kita dulu bahkan nggak satu kelas kan. Enggak, Maksudnya, sama sekali. posisinya enak aja gitu lah, nggak ada hambatan buat ngobrol, terus kayak lancar-lancar aja. Ya jadi enak aja pas ketika pun ngobrol langsung di ILP, ya udah kayak santai aja gitu, kayak teman sekelas gitu. Emang Mungkin enak, Lulu itu orangnya enjoy kok buat diajak ngobrol, mmm, pengetahuannya cukup luas, dulu amin. kuat banget. Dulu tuh Lulu kuat banget nggak sih? Dulu inget nggak? Ap Dulu kuat banget. ngapain? Kayaknya strong strong banget. Dulu tuh sempet kayaknya main apa tuh, main kayak klip klip yang buat kertas gitu tau nggak? Inget Heeh. nggak? Itu tuh bisa sampai patahin tau, inget nggak? Aku? Heeh, Enggak. aku kayak mau matahin nggak bisa, giliran kamu ketek, kok patah. Wow. Terus kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa? Kalau sibuk sih sekarang, sebagai mahasiswa yang sudah lulus tahun 2019, Mhm. pasti orientasinya adalah bekerja. Ya sekarang kerja aja sih di suatu perusahaan swasta Mhm. yang bergerak di bidang e-commerce. Oh, keren. Posisinya aku sih sekarang jadi kayak ya semacam marketing gitulah. Padahal tidak ada nyambungnya sama gelar sarjana aku. Nah, itu dia. Aku mau nanya, Kakak SMA lanjutnya di mana SMA? SMA aku dulu jadi kan setelah dari Nurul Fikri aku tuh sempat ke namanya SMA swasta Sumbangsih selama 1 semester, habis itu pindah ke SMA 39 Jakarta. Mmm. Ya itu aku ngambil IPA di situ. Nah setelah, dari SMA 39, ya udah akhirnya tes kan SBMPTN sama SNMPTN pasti tidak lolos karena saya biasa-biasa saja. SBMPTN ngambil waktu itu ya universitas top, yang terakhir universitas ya baru waktu itu dulu baru PTN namanya UPN Veteran Jakarta, ngambilnya Teknik Industri, kecantolnya di situ akhirnya gitu. Oke. Tapi itu, milih jurusannya maksudnya ada perhitungan atau misalnya ada ketertarikan atau gimana? Dulu sih sempet tertarik dengan Teknik Industri karena kan Teknik Industri istilahnya kalau dulu tuh, orang-orang mengatakan industri itu bisa ke mana aja, lu mau Mmm. istilahnya mau ke marketing, mau ke bahkan ke tekniknya sendiri pun bisa. Ternyata setelah aku jalani di teknik industriku, nggak kayak yang orang bilang gitu loh. Jadi Oke. emang, eee,
tergantung ketika kita mau peminatannya kemana gitu. Balik lagi ketika orang misalkan kita mau bidang marketing nih, kan orang akan lebih memilih orang yang mungkin background-nya seorang manajemen gitu loh, atau mungkin ekonomi gitu, dibanding seorang teknik sendiri. Kekurangannya sih di situ doang sebenarnya, tapi ya dengan survive, terus dengan pengetahuan, terus dengan magang-magang ya bisalah. Terus waktu itu magangnya di mana atau gimana? Apa? Pernah magang? Pernah magang itu 2 kali, pertama itu di, Pertamina Hulu Mahakam, nama dulunya itu Oke. adalah Total, Oh, oke. terus, yang kedua itu di Oyo Rooms Indonesia, gitu. Kalau boleh tahu secara general tuh teknik industri belajar apa sih? Kalau secara general tuh teknik industri ngebahas dari sisi tekniknya dan sisi ekonominya. Jadi kayak misalkan kita Oh, mau, oke. mungkin aku salah ya, pengetahuanku kan juga yang nggak terlalu tinggi banget. Tapi yang dari sepengalaman aku belajar, bagaimana mengefisiensikan suatu pekerjaan menjadi lebih baik. Misalkan Iya. misalkan nih, suatu perusahaan atau suatu pabrik menghasilkan Mhm, 1.000 botol dalam waktu 1 mhm. jam. Tuh, seorang teknik industri itu dituntut bagaimana caranya membuat, eee cara kerjanya itu menjadi lebih baik sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih banyak. Bisa entah itu 1.001 ataupun 1.002. Bahkan di teknik industri, sendiri kalau bisa menghasilkan satu produk lebih baik dari sebelumnya itu udah dibilang baik. Jadi intinya itu sih kalau teknik industri. Agak Oh. ribet ya? Tapi masa sounds keren gitu untuk orang awam seperti itu kan jadi kayak wow gitu kan. Terus kalau kan tadi katanya kan apa namanya, teknik industri itu bisa ke mana-mana gitu kan istilahnya kata orang-orang sebelumnya gitu kan. Terus kamu kan sekarang juga udah masuk ke marketing kan salah satu yang kamu sebutin. Berarti emang Udah. sebenarnya nggak jauh-jauh banget atau? Kalau nggak jauh-jauh banget sih juga enggak, karena di kita kuliah pun juga belajar ya Oke. analisis tentang keuangannya, tentang ekonomi. Jadi ketika masuk ke marketing pun ya bisa-bisa aja gitu. Kita Oh, bisa untuk menganalisis karena kan basic-nya marketing itu adalah bagaimana, menganalisis dari suatu, apa ya, kayak masalah dan iya iya. memecahkan bagaimana masalah itu tersebut dengan metode yang baru. Dan di teknik industri juga belajar kayak gitu, bagaimana menganalisis suatu masalah, kemudian memecahkannya masalah tersebut, gitu. Mmm, keren. Semoga sukses selalu. Amin. Terus, ya udah aku mau flashback nih. Ada nggak yang diingat dari Lulu atau Lala? Kalau dulu tuh ya, kayak yang tadi aku udah bilang sih, Lulu sama Lala aku lebih kenal sama Lulunya, karena kan kayaknya dulu tuh Lulu itu lebih, atraktif dalam artian lebih suka gaul, lebih bisa ngobrol sama orang yang belum kenal. Sedangkan kalau Lala itu dulu aku ngerasanya sih lebih tertutup gitu. Karena mungkin aku juga jarang ngobrol sama Lala gitu. Oh, I see. Ya udah. Aku langsung ke pertanyaan akhir ya. Mhm. Harapan dan rencana Diva ke depan gimana? Kalau harapan sih sebenarnya nggak muluk-muluk jadi orang yang bercukupan. Dalam arti ya cukup mempunyai rumah, cukup memiliki mobil untuk keluarga, cukup punya motor. Ya ketika hari tua juga nggak susah lah untuk, hidup gitu. Intinya hidup berkecukupan aja, entah itu pekerjaannya apapun nggak masalah, toh selama bisa menghasilkan duit dengan baik, dengan halal ya nggak masalah gitu. Tapi sekarang pun kegiatannya kalau aku selain, kerja di perusahaanku sekarang, aku juga lagi coba-coba, nanam hidroponik, terus lagi coba, Mmm, ternak cupang gitu. Jadi kayak ya sambil mencobalah side-side job sendiri gitu. Jadi terus daripada bosan kerja kan, "Aduh bosan nih kerja, kayaknya ngapain ya? Oh iya aku harus menemukan hobi baru." Wah, seperti itulah. mantap. Terus ini, kepikiran S2 kah? Ada rencana? Untuk saat ini jujur aku belum mikirin untuk S2 karena, aku bukan orang yang, orientasinya terlalu ke, sekolah gitu. Karena Mhm, menurutku, aku bukan berarti mengatakan bahwa S2 nggak penting, tapi menurutku untuk sekarang S2 aku pribadi S2 nggak terlalu pengen gitu. Aku lebih pengen ngembangin ke ini aja, ke arah apa yang aku pengenin di pekerjaanku, gitu sih. I see. Itu aku cukup dari aku semua. Diva ada yang mau ditanyain? Sebenarnya pengen nanya, kan dulu itu lulu dari SMP itu Iya langsung ke luar negeri kan ya? Apa aku iya, salah? Bangkok. Iya benar. Bangkok ya? Ke Thailand ya? Mhm, Apa ke mana sih? Aku lupa deh. benar Ke benar. Thailand, habis itu kuliah di
Jerman. Jerman. Kenapa memutuskan untuk SMA-nya di Thailand, kemudian kuliahnya di Jerman gitu? Pengen tahu aja. Waktu SMA itu karena papa waktu itu dapat tugas di Thailand, terus nawarin ke keluarga gitu, mau nggak pindah gitu kan, nyoba tinggal di luar. Terus ya udah kita kayak ya udah ayo nyoba gitu ya, alhamdulillah jadinya ke sana gitu kan, Itu satu keluarga berarti? atau keluarga ke sana. Hmm. Kalau Jerman itu karena pas di Bangkoknya kan juga ikut jalur undangan tapi nggak keterima. Terus ada temen les bahasa Jerman yang kayak ngasih tahu gitu kan, ngasih tahu ini ada tes ke Jerman gitu. Ya udah kita coba ikutan, alhamdulillah lulus, alhamdulillah dilancarin jadi ke sana deh. Rezekinya di sini. Jadi ke sana, jadi ke sini. Beasiswa kan tapi? Beasiswa kan tapi? Enggak sama sekali. Oh. Mandiri. Ya. S1 jarang yang beasiswa kalau di Jerman. Oh, malah S2-nya ya? Tapi kok kayaknya waktu SMA itu kayak ada brosur bagi-bagi ya bisa kuliah negeri di ya entah Jerman, Prancis or something like that. Yang kayak mengatakan I don't know like it is beasiswa or not gitu. Tapi kayak menjanjikan bahwa ini bisa loh kuliah di luar gitu. Kayak ada potongan harganya, nggak tahu tapi apakah itu beneran apa enggak gitu. Terus aku mau tanya sih keadaan di sana gimana? COVID dan sebagainya. Apakah Jerman udah nggak ada COVID lagi? Kalau kasus masih ada, terus makanya kan sekarang diperketat. Dan untuk kondisi sekarang nih, lockdown-nya diperpanjang sampai Maret sih yang aku tahu. Terus sama maskernya juga udah ada masker yang wajib, ada standar gitu. Oh, tapi aku nggak tahu ya. Aku seingat aku pernah baca cerita bahwa di Jerman itu kayaknya pernah kasusnya itu nggak ada kasus ya? Enggak, Atau belum bahkan pernah sih, belum pernah. Oh, belum pernah ya? Belum pernah. Kan Yang aku aku baca dengar di malah mana? Thailand. Thailand ya? Thailand. No. Swadikap. Bener kan ya kayak gitu ya? Betul. Nah. Swadikap. Terus pas ketika dulu ke Thailand ataupun ke Jerman itu merasa kesulitan untuk berbahasanya nggak sih? Kalau Apalagi yang di Thailand ya, tiba-tiba kan dari SMP terus pindahnya ke Thailand nih. Kalau di Jerman kan ada latihannya mungkin kelas dulu. Tapi kalau misalkan di Thailand gimana? malah kebalik. Aku ngerasa lebih sulit di Jerman kalau misalnya di Thailand, karena kan aku ngambil sekolahnya pun sekolah Indo dong gitu kan. Jadi aku berbahasa, aku kayak istilah tidak membutuhkan bahasa Thailand sebutuh itu gitu kan. Kalau misalnya pas di Jerman kan aku butuh untuk kuliahnya gitu. Jadi aku ngerasa malah sulitnya sih malah di Jerman, walaupun aku udah belajar tapi kan tetap aja penerapan pas udah kesini kan harus adaptasi lagi. Ternyata orang tuh cara bacanya sama yang belajar kita textbook kan beda gitu kan. Gitu sih. Betul. Berarti kalau yang di Thailand itu sekolahnya yang support by KBRI-nya gitu ya? Betul. Ya udah sih, itu aja. Oke. Kayaknya. Oke, terima kasih banyak Diva atas waktunya. My pleasure. Iya. So gaya banget. Semoga kedepannya kita juga masih bisa keep in touch ya. Dari Lulu, mohon maaf lahir batin loh, kesalahan-kesalahan Lulu yang pernah. Enggak, semua kesalahan Lulu aja yang pernah kan Idul Fitri kemarin-kemarin ya ketemu kan baru sekarang. Oh iya, betul. Ya, dimaafkan. Stay safe sama healthy di sana. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.